Sejarah Nusantara tidak bisa dilepaskan dari kedatangan bangsa Eropa. Mereka datang dengan semangat penjelajahan samudera, mencari rempah-rempah yang saat itu bernilai lebih mahal daripada emas. Kedatangan Portugis, Spanyol, dan Belanda menjadi titik awal perubahan besar di kepulauan ini. Setelah jatuhnya Konstantinopel tahun 1453, jalur dagang Asia Eropa terputus. Bangsa Eropa kemudian mencari jalur laut baru untuk langsung sampai ke sumber rempah. Portugis menjadi pelopor penjelajahan dengan tokoh Vasco da Gama. Hingga lahirlah Perjanjian Tordesillas tahun 1494 yang membagi dunia menjadi dua wilayah pengaruh. Belanda kemudian menyusul di akhir abad ke-16 dengan tujuan merebut perdagangan rempah dari Portugis dan Spanyol. Bangsa Eropa memiliki 3 tujuan utama dalam pelayarannya, yang dikenal dengan istilah gold, glory, dan gospel. Gold berarti mereka ingin mencari kekayaan, terutama rempah-rempah yang di Eropa dianggap sebagai komoditas mewah dan sangat mahal. Glory berarti mereka ingin memperoleh kejayaan, menunjukkan bahwa bangsanya mampu menguasai wilayah baru dan memperluas kekuasaan. Sementara gospel adalah misi penyebaran agama, khususnya Kristen, yang dibawa oleh para misionaris yang ikut serta dalam pelayaran. Bangsa Portugis adalah yang pertama tiba di Asia Tenggara. Pada tahun 1511, Portugis berhasil merebut Malaka dari Kesultanan Malaka, dan sejak itu mereka makin leluasa masuk ke wilayah Nusantara. Tujuan utama mereka adalah menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku. Tak lama kemudian, bangsa Spanyol juga datang. Mereka mendarat di Maluku sekitar tahun 1512. Persaingan antara Portugis dan Spanyol dalam memperebutkan rempah-rempah di Maluku akhirnya diselesaikan dengan Perjanjian Saragossa pada tahun 1529 yang membagi wilayah pengaruh kedua bangsa tersebut. Beberapa puluh tahun kemudian, bangsa Belanda ikut datang ke Nusantara. Pada tahun 1602, Belanda mendirikan sebuah perusahaan dagang yang bernama Verenigde Oost-Indisch Compagnie atau VOC. VOC diberi hak istimewa oleh pemerintah Belanda untuk memonopoli perdagangan di Asia, termasuk membentuk tentara, mencetak uang, hingga membuat perjanjian politik. VOC inilah yang kemudian berperan besar dalam menguasai wilayah-wilayah di Nusantara. Selain Portugis, Spanyol, dan Belanda, bangsa Inggris juga pernah datang. Namun, sayangnya, mereka kalah bersaing dengan Belanda yang lebih kuat dan akhirnya Inggris tidak terlalu berpengaruh dalam sejarah awal kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Kedatangan bangsa Eropa membawa dampak besar bagi Nusantara. Di bidang ekonomi, mereka memonopoli perdagangan rempah-rempah. Rempah yang semula menjadi sumber kesejahteraan masyarakat Nusantara justru menjadi komoditas yang dikendalikan sepenuhnya oleh bangsa asing. Harga rempah naik tinggi, sementara rakyat sering dipaksa menjual hasil buminya dengan harga murah. Dalam bidang politik, kedatangan bangsa Eropa melemahkan kekuasaan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Banyak kerajaan yang terpecah belah karena politik adu domba yang dilakukan oleh VOC. Di bidang sosial dan budaya, terjadi pencampuran budaya antara bangsa Eropa dan masyarakat Nusantara, misalnya dalam bidang arsitektur, bahasa, hingga kebiasaan sehari-hari. Selain itu, misi penyebaran agama juga berhasil membawa pengaruh baru dalam kehidupan masyarakat. Namun, dampak terbesar dari kedatangan bangsa Eropa adalah dimulainya proses penjajahan panjang di Nusantara. Apa yang awalnya hanya berawal dari perdagangan rempah, akhirnya berujung pada eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam dan manusia Indonesia. Dari pembahasan tadi, kita bisa melihat bahwa kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara pada awalnya didorong oleh keinginan untuk mencari jalur dagang baru, mencari kekayaan, dan menyebarkan agama. Namun, dalam perjalanannya, kedatangan mereka justru membawa dampak yang sangat besar, terutama penjajahan yang berlangsung berabad-abad lamanya. Sejarah ini menjadi pengingat bahwa perjuangan bangsa kita untuk merdeka adalah proses panjang yang penuh pengorbanan.